Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasbi Syafiq. NPM 213150111. Kelas T21A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tinjauan pada sistem tenaga. Sistem tenaga listrik. Secara umum sistem tenaga listrik dapat dikatakan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu A. Pembangkit tenaga listrik, B. Penyaluran tenaga listrik, dan C. Distribusi tenaga listrik. Sistem tenaga listrik modern merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari pusat pembangkit, saluran transmisi dan jaringan distribusi yang berfungsi untuk menyalurkan daya dari pusat pembangkit ke pusat-pusat beban. Untuk memenuhi tujuan operasi sistem tenaga listrik, ketiga bagian yaitu pembangkit, penyaluran dan distribusi tersebut satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Energi listrik dibangkitkan oleh pembangkit tenaga listrik, disalurkan melalui saluran transmisi dan kemudian didistribusikan ke beban. Sistem tenaga listrik sering pula hanya disebut dengan sistem tenaga, bahkan kadangkala cukup hanya dengan sistem. Penamaan suatu sistem tenaga listrik biasanya menggunakan daerah cakupan yang dilistriki, misalnya sistem tenaga listrik Jawa Bali, STLJB, atau sistem Jawa Bali, SJB, berarti sistem tenaga listrik yang mencakup Pulau Jawa, Madura dan Bali. Tujuan operasi sistem tenaga listrik. Dalam mencapai tujuan dari operasi sistem tenaga listrik maka perlu diperhatikan 3 hal berikut ini, yaitu A. Ekonomi, economy, B. Keandalan, security, C. Kualitas, quality. Pembangkit tenaga listrik. Pembangkit listrik memasok tenaga listrik ke sistem tenaga listrik yang terdiri dari generator dan penggerak mula, adapun penggerak mula berupa mesin pemutar poros generator yang merubah suatu bentuk energi menjadi energi mekanik. Jenis penggerak mula bermacam-macam, sesuai dengan sumber tenaga yang menghasilkan gerak tersebut antara lain 1. Mesin diesel, 2. Turbin gas, 3. Turbin uap, 4. Turbin air, 5. Kincir angin, DLL. Tenaga listrik diperoleh dari generator arus bolak-balik dengan frekuensi tertentu. Generator-generator di sistem tenaga listrik di Indonesia menggunakan frekuensi 50 Hz, Hz, dengan kapasitas yang beragam dari beberapa ratus kilowatt kW sampai ratus megawatt MW. Pembangkit-pembangkit dalam suatu sistem tenaga listrik dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok pembangkit listrik termal dan kelompok pembangkit listrik tenaga air atau hidro. Pembangkit listrik termal dapat berupa pusat listrik tenaga uap, PLTU, pusat listrik tenaga nuklir, PLTN, pusat listrik tenaga gas, PLTG, pusat listrik tenaga gas dan uap, PLTGU, dan sebagainya. Mungkin itu saja materi tentang tinjauan pada sistem tenaga yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf dan sekian terima kasih.